Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kakak dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan penghargaan Nobel Ekonomi 2024 tentang solusi kemiskinan dan ketimpangan. Dengan anggota saya sendiri Muhammad Arif dengan NIM 22103023. Apa itu Nobel Ekonomi? Nobel Ekonomi adalah penghargaan yang diberikan kepada para peneliti yang berjasa di bidang ekonomi. Penghargaan ini juga dikenal sebagai penghargaan Socrates Exchange atau Bank Sentral Swedia dalam ilmu ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel. Berbeda dengan penghargaan Nobel lainnya yang diberikan berdasarkan wasiat dari Alfred Nobel, penghargaan Nobel Ekonomi ini didirikan kemudian pada tahun 1968 oleh Bank Sentral Swedia untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-300. Tujuan Nobel Ekonomi yang pertama, pengakuan prestasi penghargaan. Yang pertama, pengakuan prestasi. Penghargaan ini memberikan pengakuan internasional atas karya-karya inovatif dan berdampak pada bidang ekonomi. Kedua, membentuk penelitian. Penelitian yang mengangkat Nobel Ekonomi ini semakin menjadi acuan dalam menginspirasi penelitian baru di bidang ekonomi yang juga mempengaruhi kerja. Temuan-temuan para peraih Nobel Ekonomi ini seringkali digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Selanjutnya masuk ke latar belakang kemiskinan dan ketimpangan. Jadi istilah ketimpangan ekonomi ini merupakan distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam suatu masyarakat atau negara yang tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan antara kelompok yang kaya dan miskin. Dapat dikatakan bahwa kekayaan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang dari golongan tertentu, kemudian meninggalkan banyak orang dalam keadaan sulit. Mereka yang kelompok pendapatan rendah dan menengah dibiarkan ketimpangan itu saja. Konsep kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga ekonomi ini mengajukan sebuah tesis yang revolusioner tentang institusi, bukan faktor geografis atau budaya, adalah penentu bahan tingkat kemakmuran dan kesenjangan suatu negara. Dengan antara lain, sistem aturan hukum dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan bagaimana masyarakat berkembang. Berikut profil penerima Nobel Ekonomi 2024. 1. Darul Ashmagu. Darul Ashmagu adalah ekonom Amerika Serikat, kelahiran Turki dan keturunan Armenia. Ashmagu adalah anggota dari Akademi Ilmu Pengetahuan Turki. Pada 2024 kemarin, dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi bersama dengan Simon Johnson dan James Alan Robinson untuk penelitian mereka tentang bagaimana lembaga negara terbentuk yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kedua, Simon Johnson. Simon Johnson yaitu seorang pakar ekonomi dan profesor dari Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat berbahasa Inggris. Alumni Oxford, Profesor Simon Johnson telah dianugerahi hadiah Nobel Memorial dalam ilmu ekonomi 2024 untuk penelitian mereka tentang ketidaksetaraan global. Yang ketiga, James Alan Robinson, yaitu seorang ilmuwan politik dan ekonomi, yaitu salah satu dari 9 profesor di University of Chicago. Ia bersama Darul Ashmagu dan Simon Johnson menerima penghargaan Nobel Ekonomi untuk penelitian mereka tentang institusi negara dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya masuk pada analisis masalah kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan argumen penerima Nobel Ekonomi 2024. Jadi ketika ekonomi ini akan memberikan sumbangan yang signifikan dalam pemahaman kita terkait dengan akar penyebab kemiskinan dan ketimpangan. Mereka berargumen bahwa institusi dipengaruhi oleh aturan hukum, norma, dan cara-cara di mana masyarakat mengatur dirinya sendiri. Hal ini merupakan faktor penentu utama dalam menentukan tingkat kemakmuran dan kesenjangan suatu negara. Mereka membagi institusi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, institusi ekstraktif, di mana institusi ini dirancang menentukan kelompok elit atau penguasa, seringkali dengan mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Institusi ini cenderung memberkahi segelintir orang dan menciptakan ketimpangan yang besar. Yang kedua, institusi inklusif. Institusi ini
dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat. Institusi ini mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Ashmole, Johnson, dan Robinson ini menunjukkan bahwa semua teori ini gagal menjelaskan kasus-kasus spesifik di dunia nyata. Contohnya Korea Utara dan Korea Selatan. Mengapa Korea Selatan menjadi salah satu negara terkaya di Asia, sedangkan Korea Utara yang berada dalam lingkup geografis dan budaya yang sama justru malah berada pada kemiskinan ekstrim? Atau mengapa Botswana di Afrika mampu mencapai stabilitas ekonomi yang luar biasa, sedangkan Zimbabwe terus terjebak dalam krisis? Jawaban mereka sederhana tetapi mendalam. Ini adalah perbandingannya di berbagai negara. Pertama, Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi setelah orang Korea itu, Korea Selatan memilih untuk membangun institusi yang inklusif. Mereka fokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pasar, investasi dalam pendidikan, dan membuka diri terhadap investasi asing. Kebijakan ini mendorong inovasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makanya nggak heran Korea Selatan jadi negara maju di dunia. Sebaliknya, Korea Utara memiliki sistem komunis yang sentralistik dan tertutup. Pemerintah mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Kebijakan ini menyebabkan stagnasi ekonomi, adanya kelaparan, dan pelanggaran HAM yang sistematis. Saya juga ke negara-negara Afrika di Botswana dan Zimbabwe. Setelah merdeka dari Inggris, Botswana berhasil membangun institusi yang stabil dan demokratis. Mereka mengelola sumber daya alam yang diberikan dengan baik dan menginvestasikan pendapatan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, Zimbabwe di bawah kepemimpinan Presiden Robert Mugabe justru malah menerapkan kebijakan ekonomi yang fokus dan koruptif. Hal ini menyebabkan hiperinflasi, penurunan produksi pertanian, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selanjutnya masuk kepada studi kasus di Indonesia. Yang pertama, sistem kolonial. Dulu warisan kolonialisme Belanda di Indonesia telah meninggalkan struktur ekonomi yang ekstraktif, di mana sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan kolonial dan keuntungan struktur elit. Yang kedua, di masa Orde Baru. Di rezim Orde Baru ini memperkuat sistem patronasi dan kolusi antara penguasa dan pengusaha, menciptakan oligarki yang mengontrol sebagian besar kekayaan negara. Yang ketiga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela telah menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat ketimpangan. Selanjutnya, institusi inklusif di Indonesia. Yang pertama, desentralisasi. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, pemilihan umum langsung. Pemilihan umum yang demokratis memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dan menjamin akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, program keluarga berencana. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Yang keempat, program usaha mikro kecil dan menengah. Program ini memberikan dukungan bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Yang terakhir, bantuan sosial. Program bantuan sosial seperti program keluarga harapan dan kartu Indonesia Pintar bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dalam implementasi institusi inklusif. Yang pertama, warisan dari kolonial dan Orde Baru. Struktur institusi yang sudah terbentuk sejak lama ini sulit diubah dalam waktu singkat. Yang kedua, korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pelaksanaan kebijakan inklusif. Yang ketiga, ketimpangan kekuasaan. Kelompok elit yang sudah mapan cenderung mempertahankan status quo dan melawan perubahan. Dampak institusi ekstraktif dan inklusif terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Yang pertama, meningkatkan ketimpangan. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat yang berpendapatan rendah dan menengah justru hidupnya dalam kemiskinan. Yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya insentif
untuk menginvestasikan inovasi ini mengangkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketiga, menciptakan ketidakstabilan. Ketimpangan yang ekstrim dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Kedua, institusi inklusif. Pertama, mengurangi ketimpangan. Dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, institusi inklusif dapat membantu mengurangi ketimpangan. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Insentif yang kuat untuk berinvestasi dan berinovasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat secara keseluruhan akan menikmati peningkatan kualitas hidup. Nah, solusi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan argumen dari penerimaan Nobel Ekonomi 2024. Berdasarkan temuan mereka, para penerima Nobel Ekonomi 2024 menyarankan beberapa solusi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, antara lain: 1. Membangun institusi inklusif. Pertama, penguatan penegakan hukum, menjamin bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, perlindungan hak milik, memberikan perlindungan yang kuat bagi hak milik individu. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan. Kelima, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan potensi mereka. Kedua, reformasi struktural, mengurangi monopoli, meningkatkan persaingan dalam pasar untuk mencegah dominasi oleh segelintir kelompok. Kedua, reformasi agraria, membangun akses yang lebih adil terhadap tanah bagi petani kecil. Yang ketiga, meningkatkan investasi publik, meningkatkan investasi pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan. 1. Pengurangan pajak, mengurangi beban pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kedua, meningkatkan pengeluaran publik, meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk program-program sosial dan infrastruktur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.